Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fitriansa Alfarizi dengan NIM 224172255. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai submateri yang telah saya pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah proyek berstrategi Samudra Hijau. Pada presentasi ini, saya tidak hanya menjelaskan isi materinya saja, tetapi juga memberikan pandangan saya secara pribadi mengenai materi mana yang paling menarik dan bermanfaat bagi saya, beserta alasannya. Harapannya, penjelasan ini bisa menunjukkan bagaimana materi-materi ini saling terhubung dalam membangun sebuah proyek yang strategis, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk daftar submaterinya yaitu ada 11. Selama 1 semester ada 11 submateri yang saya pelajari. Materi-materi ini saling melengkapi, mulai dari strategi bisnis, analisis lingkungan, teknologi pendukung, hingga aspek legal dan finansial sebuah proyek. Dengan mempelajari semua ini, saya merasa mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang bagaimana membangun proyek tidak hanya dari sisi ide, tetapi juga strategi, perhitungan biaya, dampak lingkungan, dan pemanfaatan teknologi modern. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang Ocean Strategy. Ocean Strategy mengajarkan saya bagaimana perusahaan atau organisasi bisa keluar dari persaingan ketat dan menciptakan ruang pasar baru melalui inovasi. Yang menarik, strategi ini dibagi menjadi 4 warna: red, blue, white, dan green ocean. Namun, fokus kita adalah green ocean strategi, yaitu strategi bisnis yang menekankan inovasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saya belajar bahwa green ocean tidak hanya meningkatkan keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan. Strategi ini menuntut kita untuk kreatif dalam menciptakan nilai baru tanpa merusak alam. Konsep ini sangat relevan dengan perkembangan dunia saat ini, di mana isu-isu lingkungan semakin menjadi perhatian global. Untuk selanjutnya tentang analisis SWOT. Melalui analisis SWOT, saya belajar bagaimana menganalisis kondisi dari suatu proyek atau organisasi secara menyeluruh. Strength dan weaknesses menggambarkan kondisi internal, sedangkan opportunities dan threats melihat pengaruh dari luar. Dengan mempelajari SWOT, saya menjadi lebih paham bagaimana sebuah proyek harus dirancang berdasarkan kondisi aktual yang ada, sehingga keputusan yang dibuat akan lebih tepat dan realistis. Teknik ini juga membantu saya dalam menyusun perencanaan strategis dengan cara yang lebih struktur. Saya merasa SWOT adalah salah satu alat paling sederhana, tetapi sangat powerful untuk memahami posisi kita dalam konteks persaingan maupun peluang pasar. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang teknologi blockchain. Pada materi blockchain, saya mempelajari bagaimana teknologi ini bekerja sebagai sistem terdesentralisasi yang aman dan transparan. Blockchain memungkinkan pencatatan data yang tidak dapat diubah sehingga cocok untuk sistem transaksi, pencatatan aset, bahkan supply chain management. Dari sini, saya menyadari bahwa blockchain bukan hanya soal mata uang kripto, tetapi lebih luas lagi. Teknologi ini dapat meningkatkan kejujuran dan akuntabilitas dalam sebuah proyek. Ini membuka perspektif saya bahwa teknologi modern seperti blockchain dapat memberi nilai tambah pada proyek dengan meningkatkan kepercayaan dan efisiensi. Untuk selanjutnya tentang Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih mengajarkan saya mengenai konsep pemberdayaan masyarakat melalui gerakan koperasi modern. Di sini saya melihat bagaimana koperasi dapat menjadi solusi ekonomi yang kuat bagi masyarakat pedesaan. Mereka memanfaatkan kebersamaan dan prinsip gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Koperasi ini menjadi contoh nyata bagaimana manajemen modern bisa diterapkan pada komunitas lokal secara efektif, sekaligus mendukung prinsip-prinsip Green Ocean Strategy. Untuk selanjutnya yaitu tentang rencana anggaran dan biaya atau RAB.
RAB adalah materi yang paling menarik dan sekaligus paling menantang bagi saya. Melalui RAB, saya mempelajari bagaimana sebuah proyek dihitung secara finansial, mulai dari estimasi biaya tenaga kerja, bahan baku, alat, transportasi, hingga biaya operasional lainnya. Saya merasa materi ini sangat berguna karena 1. RAB membuat proyek menjadi jelas dan terarah. Tanpa RAB, sebuah proyek hanya sebatas ide. Dengan RAB, kita tahu berapa biaya yang dibutuhkan dan bagaimana yang paling mahal. Kedua, RAB melatih saya berpikir detail dan akurat. Setiap komponen biaya harus diperhitungkan agar tidak terjadi kekurangan dana saat melaksanakan. Yang ketiga, RAB sangat relevan dengan dunia kerja. Baik dalam proyek IT, konstruksi, bisnis maupun usaha kecil, semua membutuhkan RAB agar pengeluaran terkontrol. Yang keempat, RAB menentukan kelayakan proyek. Disinilah saya belajar bahwa tidak semua ide bagus itu layak dijalankan jika biayanya tidak sebanding dengan manfaatnya. Materi ini membuat saya lebih memahami bahwa merencanakan proyek bukan hanya soal kreativitas, tetapi juga soal pengelolaan biaya secara efektif. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang NPV, IRR, ROI, ROE, payback period, dan BEP. Materi ini mendalami bagaimana sebuah proyek diuji kelayakan finansialnya. NPV membantu menghitung nilai wajar suatu proyek di masa depan. IRR menunjukkan tingkat pengembalian investasi. ROI dan ROE mengukur keuntungan berdasarkan modal. Payback period menunjukkan berapa lama modal kembali, sementara BEP membahas titik impas. Dengan mempelajari indikator-indikator ini, saya memahami bahwa proyek harus dipertimbangkan dari sisi profitabilitas, bukan sekedar ide. Hal ini sangat berguna ketika kita ingin menarik investor, sponsor, atau pendanaan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu tentang komputasi hijau. Komputasi hijau membahas bagaimana teknologi dapat digunakan dengan hemat energi dan ramah lingkungan. Saya belajar bahwa penggunaan teknologi secara tidak bijak dapat meningkatkan emisi karbon dan limbah elektronik. Oleh karena itu, konsep ini mendorong pengguna perangkat yang efisien, server yang hemat energi, dan desain sistem yang minim penggunaan sumber daya. Materi ini membuat saya sadar bahwa teknologi digital juga memiliki jejak lingkungan yang harus diperhatikan. Untuk selanjutnya yaitu tentang dasar hukum AMDAL. Materi ini menjelaskan landasan hukum dalam pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di Indonesia. Saya mempelajari aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh sebuah proyek, terutama proyek yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dengan memahami dasar hukum AMDAL, saya jadi lebih mengerti bahwa proyek tidak bisa berjalan sembarangan. Ada aturan yang harus dipenuhi untuk melindungi masyarakat dan ekosistem. Untuk selanjutnya yaitu tentang penyusunan AMDAL. Pada materi ini saya mempelajari langkah-langkah menyusun dokumen AMDAL mulai dari identifikasi dampak, analisis resiko, hingga rencana pengelolaan lingkungan. AMDAL menjadi penting agar proyek dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi selama pembangunan ataupun operasional. Materi ini memperluas pemahaman saya bahwa proyek yang baik adalah proyek yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Untuk selanjutnya yaitu tentang pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah saya mempelajari prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pengelolaan sampah yang baik menjadi salah satu pilar penting dalam pelestarian lingkungan. Materi ini mengajarkan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang masih bernilai. Selanjutnya yaitu tentang teknologi pengelolaan sampah. Di sini saya belajar berbagai teknologi modern seperti incinerator, waste to energy, mesin pemilah otomatis, hingga compositing cerdas. Teknologi-teknologi ini sangat penting terutama di kota-kota besar yang menghadapi masalah sampah kronis. Saya merasa materi ini membuka wawasan saya mengenai bagaimana inovasi modern bisa membantu mengurangi beban lingkungan dan bahkan mengubah sampah menjadi energi atau produk baru. Yang terakhir yaitu penutup. Dari seluruh materi yang saya pelajari, saya melihat bahwa semuanya saling berkaitan dalam membangun proyek yang efektif dan berkelanjutan. Namun, materi yang paling menarik dan paling berkesan bagi saya adalah RAB karena memberikan pengalaman langsung dalam merencanakan biaya proyek secara detail dan realistis.
Materi ini membuat saya lebih memahami bahwa sebuah proyek membutuhkan perencanaan matang, baik dari sisi strategi, teknologi, hukum, maupun biaya. Terima kasih dan semoga presentasi ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai apa saja yang saya pelajari dalam semester ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.